Ini filosofinya Mercy itu bagus loh sebenarnya. Kemana-mana harus maju, nggak boleh mundur. Jadi ini ke depan, ini kan harusnya, ini pentolnya nih harusnya ke kiri, mentok, mau ditekan, mau dia pakai ke depan, maju kan, ke belakang, Maju. tetap maju kita. A few moments later. Berarti ini kesalahannya bukan pada sopirnya, pada pentolnya. Ini pentolnya menyesatkan. Loh, ini ternyata kiri gini ke belakang. Di sini harusnya angkanya 5. Kok mundur? Malah mundur gitu. Gitu. Berarti cari perselen mundur itu gampang. Pojok, kanan, kiri, depan, belakang pasti ketemu. Yuk parkir. Halo YouTuber. Nah, pada banyak yang nanyain OF 8000 ya. Jadi ini juga karena unitnya sudah dipesan orang, kita review dulu daripada nanti kebeli nggak bisa review ya kan. Ini OF 8000 tahunnya sekitar 2002 sampai 2004 ya kita punya unitnya, atau sampai 2006 ding. Mercy OF 8000, kategorinya mobil base. Nah ini isi silindernya ternyata 4250, jadi 4250, mesinnya 904 ya, jadi 4 silinder. Berarti kalau per silindernya 1000, yang 906 memang sekitar 6000-an lebih lah ya, 6500-an ya. Ini generasi Mercy pertama yang sudah computerized. Jadi dulu kita pusing juga ngerawat ini, pertamanya unit-unit baru, bahkan pedal gasnya pun kan sudah elektrik. Jadi kalau itu trouble ya harus beli satu set, nggak bisa kalau dulu kan pakai kabel tok ya, cari oloran kabel gitu ya. Oke, aslinya mukanya pakai yang model apa ya, sing matanya gini kok, enggak, Trafego. Depannya matanya pakai kayak Trafego gitu, kecil dulu, tipis ya kan. Tapi terus saya waktu itu ngelihat zamannya Audi keluar, awalnya grill gede, sedan ya kan. Terus saya pikir, wah ini bagus banget. Nah saya mintalah ke Laksana dibikinin grill kayak Audi yang besar. Tapi ternyata saudara-saudara, memang setiap muka itu punya perawaannya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau Anda mukanya sedan gitu, ayu gitu, tapi bodinya base, itu ya memang nggak cocok. Kalau saya mukanya gini, bodinya base cocok. Oke, sekarang kita review ya. Ini mukanya sudah diganti, lampunya kita ganti pakai JB1 ya. Dan di sini lebarnya itu cuma 2,4, panjang bodinya 8750. Jadi tidak sampai 9 meter. Tingginya ini cuma 3,1. Sumbu rodanya 4280 ya. Jadi itu aja yang bisa kita lihat dari sini. Terus apa ya mau direview? Lebar luarnya ya, bener enggak ini segitu ya, 2,4 ya. Nah sekarang meterannya udah ganti, pakai meteran ini digital. Tapi ini cilik banget, kecilian, kadang-kadang matanya nggak kelihatan ini. Ini meteran digital. Komen tinggal di on-ke. Ini link on-ke kepiye sih? Oh udah, tinggal mencet. Nah itu nanti kalau keluar yang titik merahnya itu nanti dia ngukur cedit. Tuh, dari jarak sini ke situ 1,6 gitu. Canggih kok men. Nah berarti sekarang ngukurnya lebarnya tapi kepiye situ enggak ada. Kan Bang butuhnya meteran kok njaluk yo. Udah, pokoknya percaya sama Bu Kukir aja. Hah? Nah makanya meteran ajaibnya mode-nya digantiin ini gitu loh. Oke, sekarang kita lihat aja ya. Sampingnya ini mesin depan. Dan pintunya ya di depan belakang 2. Ini di tengah sini harusnya ada bagasinya, tapi karena ini ada tangkinya di sini, ini cuma untuk perlengkapan ya. Jadi oh, malah ini bolong ini. Cuma untuk filter-filter. Oke, berarti di sini bagasinya cuma 1. Dan ini jelas kecil karena sasisnya juga lebih pendek dan bukan space frame ya. Jadi mesin depan kan sasis
pakai kopel. Lalu bannya ini ukurannya 825 ring 16. Tapi juga bisa pakai yang 750 ring 17,5 ya. Unit ini sebenarnya dulu servis juga ke Jakarta. Jadi sempat ya untuk unit tambahan ke Jakarta maupun bahkan sempat reguler AC Pondok Ungu pagi ya. Tapi kemudian berjalannya waktu kan itu tadi sebenarnya kita seneng pakai unit ini, lebih efisien dari segi BBM-nya. Tapi ya itu penumpang kadang-kadang mikir, loh kok ini base medium padahal ini lebih besar daripada yang medium. Kalau yang medium itu kelasnya FB, Hino FB atau ya yang Mitsubishi itu ya, sama Isuzu yang NKR. Ini lebih besar karena ini bisa sampai waktu itu diisi kita isi 35 ya. Nah sekarang yang Isuzu FRR keluar bisa diisi sampai 39. Kalau yang Mercy sekarang 917 gantinya, OF 917. Tapi bannya sama ukurannya. Nah belakang ini juga sudah kena rombak. Waduh. Ini rombaknya zaman kuno ya, jadi masih belum bisa dikasih bagasi ini. Kecil banget itu. Jadi kita ini cuma, waduh, rontok kabeh. Bagasi luwes-luwes, nggak bisa sarkawi ini, ya. Itu. Dan belakangnya ini masih polos banget bahkan. Oh, ini malah kesundul apa ini di parkiran ini. Ya, jadi ini memang udah lama parkir, ininya udah pasti gantian. Bukan yang aslinya. Kemudian di sisi sebelah sini, ini untuk ban biasa. Aduh, sudah. Nah, itu ban. Kemudian ini bagasi juga 2, ya. Ini yang tadi saya bilang harusnya bisa ada bagasi 2, tapi di sana ada untuk lubang tangki sama untuk beresin filter, ganti filter oli mungkin ya. Filter solar. Nah, ini filter udaranya ada di bawah sini. Itu. Nah, ini udah angin. Jadi bisa kadang-kadang ngejes dia. Oke, ini kita akan review dari sini ya, karena kalau dari sini masuk saya mungkin nggak bisa loncat ke sana katanya Bang Toyib. Jadi ini yang tadi saya maksud, ini pedal gasnya ini, bentar. Pedal gasnya ini sudah elektrik. Nah, jadi istilahnya nggak bisa kayak nek buat road race kan dulu ada gas spontan gitu. Apa mereknya Maguro ya. Atau apa. Jadi kalau ini dipencet, nah nunggu. Karena komputernya perlu mikir. Jadi sebenarnya unit-unit yang sudah seri 9 ini, mesinnya Mercy, itu memang kadang drivernya perlu di training. Kalau yang biasa bawa Hino, wah kalau Hino dipencet langsung lari. Ya, kalau yang Mercy enggak, lepeh tenaganya atau apa, enggak, karena mereka itu kayak mencari titik paling efektif, di mana torsinya itu diperlukan ya sesuai dia baca dari giginya, dari kecepatan sebelumnya itu dibaca, lalu mesinnya kayak diprogram harusnya pakai seperti ini atau akselerasinya supaya efisien BBM-nya seperti ini. Ya, jadi enggak semata-mata cuma mesinnya nuruti sopir, tapi dia punya logik sendiri. Oke, sekarang kita lihat yang dari sana yuk. Oke, nah ini mesin depan. Berarti mesinnya kan di sini dan ini unitnya kan AC, maka seperti yang dilihat ya, ini ada tiang untuk AC-nya. Ya. AC-nya pakainya Convecta karena dulu satu-satunya unit yang pas dengan ini itu Convecta, dan Convecta katanya buatan Jerman, jadi nggak tahu lah KKN juga rupanya dia kan. Jadi ini pakai unit Convecta karena kalau pakai Denso waktu itu, Denso cuma menyediakan Denso sama Thermo King pada waktu ini keluar cuma ada yang kelasnya medium, jadi lebih kecil, ditakutkan nggak mumpuni AC-nya ya. Lalu ini kelihatan desainnya dari yang ini apa, masih ada. Oh, coba kita angkat ya. Loh, ini mesinnya cuma 4 silinder ya.
Ini tapi sudah turbo intercooler. Jadi ini ada intercoolernya ini. Oke. Kompresornya mana ya? Ora ketok ya. Yes, tutup. Nah, ini sebenarnya kalau yang dulu sering naik bumel atau apa, ini juga jadi tempat yang dirindukan kan, Yep? Duduknya kan di sini. Wah, ini hot seat tenan iki. Loh, sandingnya Pak supir ya toh. Nek dulu kan nyanyinya naik delman di samping Pak Kusir. Ini di sampingnya Pak supir. Tapi rada anget-anget juga, Pak. Hah? Rada anget-anget juga. Rada anget ya. Biasanya naik Ayu gratis ya, Yep? Nah, iya. Tukar sama nomor handphone. Tukar. Oh, zaman dulu belum ada handphone. Nah, sekarang kita bisa pamer gunanya alat ini. Coba ini sisi dalamnya seperti apa ya toh? Dari ujung sini. Merah-merahnya gimana ya? Nah, ini. Bentar, gini lagi nih. Geser sedikit. Iki rodok miring iki berarti ora lempeng. Nah, coba. Ya, Pak, sudah dapat. Dalamnya 2,1. Nih, 2,1. Ngeblur ya? Ya, percaya aja 2,15. Kemudian joknya ini 22. Joknya 22, isinya 35 ini harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 30, 35. Betul, 35. Nah, ini jarak antar gangway-nya berapa nih coba? Gangway-nya kalau sampai sini 40 sampai sini. Berarti ini 35 ya. Lagi-lagi itu berarti memenuhi syarat. Nah, sini nih. Yang pas di sini. Ya. 35. Kemudian untuk tempat duduk. Nah, tempat duduk kalau saya duduk di sini, wah ini berdebu. Ya, ini mentok. Ya, jadi kalau body-body kayak saya ya lebih baik cari bisnya yang bis besar ya, big bass ya, jangan yang medium karena kebanyakan kita bakal mentok sih. Itu. Terus ini karpet masih karpet yang model lama ya. Ini kalau dilihat dari samping ini ada kayak bunder-bundernya kayak di trotoar tuh ada bunder-bundernya itu. Tapi sudah rata ya, jadi sudah tidak ada kalenannya sini. Bagasi biasa. Terus ya udah itu aja. AC ya kan. Ini dulu nggak ada TV-nya kayaknya. Atau mungkin dulu ada ya? Kayaknya ada. Harusnya ada sih kalau. Golongan pagar sih. Oh ya ada berarti. Oke, kemudian lain-lain apa ya? Ini lubang untuk bongkar persneling kalau diperlukan. Ya. Terus ya ini drivernya, kompartemen drivernya kecil banget. Jadi saya tadi mau jalan-jalan tapi rasanya kurang lincah kalau muter setirnya ini. Ini juga pentolnya udah ganti, nggak tahu punya apa. Jadi dia menyesatkan ya, nggak sama sesuai arahnya asli. Oke. Indikatornya tetap simple. Jadi cuma ada speedometer, RPM, tangki, suhu mesin, sama kok nggak ada nganu angin ya. Padahal harusnya dia udah ada anginnya, atau mungkin di bawah sini karena bureng ini. Oke, demikian review kali ini ya. Jadi ini cukup singkat aja. OF 8000 ya, memang karena bodinya kecil sih, jadi kelilingnya pun lebih sebentar. Oke, demikian. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Lah, harganya berapa, Pak? Harganya ya ini ditawarkannya 150 tapi nego. Nah, ini dalam kondisi nego, terus kayaknya mau ganti muka juga, minta dirombain muka di garasi kita. Oke, jadi nanti siap. kalau memang deal kita bisa punya konten satu lagi. Iya, siap.